Progres itu bagus, tapi caranya kurang tepat, Pak. Karena kalau seperti tadi caranya sampean itu, Pak Aliman datang ke sana dengan bawa kamera terus diwawancara orang, mereka akan cenderung subjektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Leman Haris di acara Sadasan. Pemirsa, tadi Sadasan menayangkan hasil pantau pelayanan kesehatan di RSUD. Selanjutnya insya Allah Sadasan akan mencoba untuk konsisten gitu ya. Kalau ada waktu untuk memantau pelayanan kesehatan tidak hanya di RSUD tapi di berbagai tempat vaskes-vaskes yang ada di Kabupaten Bangkalan. Kebetulan hari ini saya mengundang Ketua DKR yang saya percayai sampai detik ini, catat yang saya percayai sampai detik ini, yang mempunyai integritas berbicara terkait dengan urusan pelayanan kesehatan. Assalamualaikum Pak Ketua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua sudah melihat tayangan tadi di channel? Sudah saya lihat. Tanggapannya dong, bagaimana? Yang pertama saya mengapresiasi itu Pak Aliman, karena dengan adanya posting seperti itu, konten seperti itu, masyarakat bisa teredukasi bagaimana bentuk pelayanan di rumah sakit itu. Nah, hal ini menjadi sebuah terobosan ya. Artinya dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan dan dalam rangka untuk transparansi bagaimana pelayanan di rumah sakit, bentuknya seperti apa, bagaimana komunikasi antara pasien dan administrasi di rumah sakit, semuanya kan bisa lebih jelas sehingga akhirnya bisa menjadi media edukasi juga dan bisa menjadi sarana untuk meningkatkan pelayanan di RSUD. Oh gitu ya. Gini Pak Muhyi, saya awalnya kan dalam pikiran saya anggapan-anggapan yang ada di luar gitu ya, anggapan-anggapan yang bahkan yang sering rame dan viral di medsos bahwa pelayanan kesehatan yang ada di Kabupaten Bangkalan ini sangat buruk sekali yang ada dalam pikiran saya. Ternyata kemarin sejarah sampai ke sana ke IGD dan salah satu ruang pelayanan di kelahiran apa ya, ruang apa? Inasi. Ya itu justru itu baik-baik saja. Saya ini salah hari apa gimana saya ini kok justru tidak sesuai dengan anggapan yang ada di publik. Pak Muhyi sebagai Ketua DKR yang sudah bukan satu hari dua hari, sudah bertahun-tahun bergelut di urusan keluhan-keluhan pelayanan kesehatan di Kabupaten Bangkalan ini sebetulnya bagaimana sih menurut Pak Muhyi? Yang pertama tadi saya bilang sudah saya apresiasi, progres itu bagus, tapi caranya kurang tepat Pak. Karena kalau seperti tadi caranya sampean itu, Pak Aliman datang ke sana dengan bawa kamera terus diwawancara orang, mereka akan cenderung subjektif. Oh gitu. Karena apa? Sampai datang ke sana, Pak Aliman datang ke sana dibawain kamera, tentu orang akan berbicara hal-hal yang sifatnya tidak merugikan dirinya. Dia ditanya gitu, akan berbicara hal yang kalau saya bicara jeleknya nanti khawatir nanti berimplikasi ke saya terhadap pelayanan yang diberikan. Iya gitu loh. Jadi apalagi ini dipublish ya di media gitu loh. Jadi mungkin metodenya saja yang perlu dirubah dalam rangka menggali informasi ini agar hasilnya lebih objektif. Sehingga bisa menjadi modul, bisa menjadi bahan untuk perbaikan pelayanan selanjutnya. Koreksi pihak kepada manajemen atau kepada pihak yang lain. Betul. Gitu ya. Saya sebetulnya begini Bang Muhyi, saya berkeinginan dan anggapan saya itu orang yang saya hadiri, datangi, orang yang saya wawancarai, orang yang saya minta untuk menjelaskan itu dia mau jujuran macamnya, karena yang sering kita lihat apa yang ada dalam pikiran dan dalam pikiran saya ketika keluarganya atau pasiennya merasa tidak dilayani dengan baik, dia itu nyerocos untuk bercerita. Ternyata dalam pengalamannya Pak Muhyi tidak seperti itu ya Pak Muhyi? Tidak seperti itu Pak. Kalau metodenya seperti yang sampaikan tadi itu cenderung subjektif seperti kata saya tadi. Karena apa? Mereka tidak akan berkata sejujur-jujurnya gitu loh. Karena seandainya metodenya itu berbeda dan caranya yang tepat, insya Allah akan mendapatkan informasi yang lebih objektif, real dan lebih tepat gitu loh. Ya. Ini semua yang dijelaskan oleh Pak Muhyi ini berangkat dari pengalaman selama beberapa tahun membantu gitu ya, mengadvokasi
pasien-pasien yang ingin dibantu yang mendapat keluhan ke Pak Muhi ya. Sampai detik ini masih banyak yang mengeluh ke Pak Muhi. Tetap ada. Jadi setiap saat tetap ada. Makanya saya juga sudah berkoordinasi dengan pihak manajemen rumah sakit untuk menyampaikan setiap permasalahan itu case by case gitu loh. Karena kita tidak bisa air semuanya terus kita bilang itu jelek semuanya, enggak gitu loh. Tetap ada yang sudah bagus apa, ya terus yang perlu diperbaiki apa. Jadi konsisten, secara simultan perbaikan itu akan terus berjalan gitu loh. Karena namanya pelayanan itu akan terus berkembang. Tentunya itu butuh upgrade gitu. Ya. Karena memang gini sebelum masuk ke yang lain, saya sebetulnya Vaskes Kabupaten Bangka tidak hanya RSUD, ada puskesmas yang langsung bersentuhan dengan masyarakat desa. Bahkan kalau puskesmas itu kan memang layanan pertama gitu ya, kesehatan bagi orang-orang desa yang kebetulan membutuhkan pelayanan kesehatan. Anggapan yang ada dalam pikiran kita dan juga di publik itu banyak dokter, para medis gitu ya, para medis yang justru memanfaatkan itu untuk mempersulit dan justru ikut jualan gitu, ikut jualan terkait dengan urusan apa yang dia mendapat uang gitu mereka, bukan pelayanan justru yang jadi kedepankan. Ini anggapan Pak Muhi ya, anggapan bahwa orang keluarga pasien yang mengeluh gitu ya, bukan pelayanan dikedepankan, tapi ke jual beli pelayanan yang justru menjadi nomor satu di situ. Ini benar apa enggak Pak Muhi? Nah, benar atau tidak itu sebenarnya tergantung dari mana sudut pandang kita. Jadi bagaimana kita merepresentasikan, bagaimana kita mendefinisikan. Nah, karena tidak semuanya seperti itu, tetap ada hal-hal yang positif gitu loh. Perkara memang ada seperti itu, memang pembenahan secara komprehensif itu memang perlu dilakukan dan perlu terus berlanjut secara simultan. Tapi Pak Muhi sebagai aktivis senior di urusan kesehatan memang merasakan ada semacam itu, meskipun tidak semua. Tetap ada. Dan saya beberapa waktu yang lalu ini ada tindakan tegas dari pihak terkait terkait dengan salah satu contohnya pasien BPJS misalnya masih ditarik iuran gitu kan. Ini sudah ada tindakan tegas dari Ini saya apresiasi sekali. Ini semoga progres ini akan semakin meningkatkan pelayanan dan juga membuat masyarakat ini tidak takut lagi masuk ke vaskes-vaskes, terutama di vaskes pemerintah. Ya. Pak Muhi, kira-kira penting nggak untuk ini kita lihat, kita pantau di vaskes-vaskes yang ada di pelosok-pelosok desa dan kecamatan-kecamatan, tidak hanya di sini. Apakah Pak Muhi juga, karena Pak Muhi ini kan jangkar organisasinya tidak hanya di kota nih, di desa-desa perkecamatan kan juga ada. Ada nggak cerita atau memang keluhan-keluhan yang diterima oleh DKR dalam konteks ini, pelayanan di puskesmas yang sama dengan apa yang dikeluhkan di RSUD? Pasti ada, Pak. Jadi kalau kita bicara case itu pasti ada, karena setiap saat saya sudah 14 tahun di bidang kesehatan ini, setiap saat pasti ada saja. Tapi itu kan tetap ada pembenahan, ada koordinasi, ada komunikasi, sehingga akhirnya harapan kita itu tidak terulang kembali kan seperti itu. Nah, cuman masukan dari saya itu terkait dengan perlu atau tidak kita pantau ini. Perlu sekali, namanya juga pelayanan publik kan seperti itu. Pelayanan ini juga menyangkut hajat orang banyak kan seperti itu. Maka ini perlu kita kontrol, perlu kita pantau gitu, dalam rangka apa? Agar pelayanan itu semakin bagus dan semakin bagus. Nah, tapi ada tapinya, Pak. Metodenya yang tepat gitu loh. Jangan metodenya tadi itu. Kembali ke yang tadi itu ya. Iya, kembali ke yang awal tadi. Termasuk ke puskesmas sama gitu loh. Jangan pakai metode seperti tadi. Kalau seperti tadi itu saya pastikan itu subjektif hasilnya. Ya. Oke, selanjutnya nanti gimana kalau semua nanti tim Sandasan mengajak aktivis DKR untuk ikut memantau ke lapangan? Saya sepakat, itu tidak ada masalah. Ya, tapi itu juga harus ditentukan waktunya agar tidak berbenturan dengan kesibukan kasab kita kan. Betul, gitu ya. Betul. Mau ya Pak Muhi ya? Mau. Waktu kerja kita kerja, dikala kita longgar kita sama-sama turba. Karena kalaupun tanpa lingkar jatim, tanpa Sandasan ini, tanpa adanya konsep ini, kita pun juga sudah sering turun ke lapangan. Oh gitu ya. Oke, sebelum selesai Pak Muhi, ada anggapan begini Pak Muhi. Orang-orang yang dilayani oleh bidan gitu ya di desa-desa atau yang juga di puskesmas sebagian itu ada yang sempat saya dapat informasi itu mereka keburu merujuk justru tidak keburu merujuk itu bukan hasil dari sebuah diagnosa yang sebenar-benarnya, tapi ada anggapan, ini sebetulnya ada catatannya, ada anggapan untuk merujuk itu agar mendapat fee dari tujuan dirujukan. Ini pernah dengar nggak Pak aktivis? Pernah dengar. Nah, maka dari itu untuk menghindari itu
edukasi terhadap para medis, terhadap para bidan itu diperlukan agar mereka menyadari mereka punya sumpah jabatan, sumpah profesi, di mana ketika itu dilakukan tidak sesuai dengan prosedurnya, tentu itu mengkhianati sumpahnya sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, kompetensi mereka itu juga perlu terus di-upgrade, perlu ditingkatkan dalam rangka apa? Agar tidak gampang merujuk. Kalau masih punya kompetensi untuk melayani, kenapa harus dirujuk? Nah, seperti itu, Pak. Kecuali pasiennya maksa gitu ya. Nah, ini beda lagi dalam konteks misalnya pasien itu APS atas permintaan sendiri ingin kemana, itu sudah beda lagi konteksnya. Lagi ya, gitu. di luar dari kekuasaan dan otoritas dari para medis yang ada di situ. Betul. Oke, Pak Muhyi, saya kira cukup ya. Dalam alhamdulillah kritiknya nanti mudah-mudahan nanti dikasih ada mawahib kecerdasan lagi untuk memformat sebuah cara agar bisa mendapatkan informasi yang lebih objektif lagi. Betul. Kalau yang tadi itu diragukan karena dianggap itu semacam yang dijelaskan Pak Muhyi, mudah-mudahan nanti ada format lagi dan juga cara-cara baru dari DKR gitu ya, karena insya Allah beliau sudah siap untuk bergandengan tangan dengan saya untuk pantau fasilitas kesehatan, pelayanan kesehatan di Kabupaten Bangkalan, baik di rumah sakit maupun di puskesmas itu. Siap. Ada yang mau disampaikan Pak Muhyi sebelum selesai? Silakan. Tentunya harapan kita setiap vaskes, apalagi menyangkut publik, ini pelayanan publik, tentunya terus berbenah. Kita juga sebagai masyarakat juga terus berbenah dalam rangka edukasi tentang kesehatan. Terus di rumah sakit juga menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang program, tentang bagaimana layanan yang bisa dilayani, tentang jam masuknya dokter, sehingga akhirnya masyarakat itu bisa lebih tepat lagi ketika datang ke vaskes itu terlayani dengan baik dan maksimal tanpa diskriminasi. Itu, Pak. Oke, makasih banyak Pak Muhyi. Siap, Pemirsa Sandasan, dukung terus apa yang dilakukan oleh Pak Muhyi dan mudah-mudahan saya juga bisa beristiqomah untuk pantau terhadap fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Bangkalan, baik di rumah sakit maupun fasilitas kesehatan yang lainnya, dan harapannya adalah agar fasilitas kesehatan itu, pelayanan kesehatan itu betul-betul bisa memberikan pelayanan yang semaksimal mungkin kepada masyarakat dan terhindar dan juga jauh dari mencari keuntungan ya, dan betul-betul masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan itu terlayani dengan baik dan tidak dijadikan sebuah momentum untuk mencari keuntungan oleh semua pihak. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.